Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Menurut saya, kita itu salah dalam menanggapi cinta. Cinta itu kita golongkan kepada nafsu. Dan karena kita selalu berpikiran bahwa nafsu itu buruk, lalu cinta itu tidak lagi di pikiran kita murni. Kita tahu bahwa Yesus itu pernah membentak Petrus yang ketika Yesus mengatakan tentang sengsara dan wafatnya dibunuh, tetapi 3 hari bangkit. Petrus mengatakan itu tidak boleh terjadi. Tapi Yesus membentak dia, berkata, kamu hanya berpikiran manusia, memikir secara manusia. Tetapi pikirkanlah apa yang di pikiran Allah. Tuhan itu menciptakan kita dengan nafsu. Dan nafsu itu baik bila dipergunakan dengan benar. Jangan berlebihan. Karena cinta itu bukan tergolong nafsu, tapi cinta itu tergolong benda. Benda yang tidak kelihatan. Benda yang rohani. Benda yang bisa menjadi milik. Karena itu barangkali perumpamaan Yesus itu diumpamakan tentang dosa, karena dosa itu artinya tidak mempunyai cinta.
Dan artinya, dan dalam perumpamaan Yesus itu, cinta itu berupa utang. Artinya ada harganya. Utang seperti uang. Cinta itu, tetapi lihat saja, cinta itu disebutkan oleh Yesus itu, Raja itu begitu mencintai hamba-hambanya, sampai utang yang sangat besar, 10.000 talenta, itu besar sekali. Talenta itu ukuran uang yang diukur beratnya. Berat mata uang itu, entah dulu itu untuk mungkin dari batu-batuan atau batu permata, itu sekian kilo, mungkin 40, kalau tidak salah 41 kilo, itu baru 1 talenta. Jadi bayangkan 10.000 talenta itu bagaimana membawa uang sebesar itu. Tapi hamba yang jahat itu, di mana kawannya itu mempunyai utang hanya 100 dinar. 100 dinar itu cukup untuk makan 1 hari. Sangat sedikit. 100 dinar. Tetapi hamba yang jahat itu mencekik kawannya itu, bayar utangmu. Tidak ampun lagi, dimasukkan penjara sampai utangnya lunas. Dan ketika kawan-kawannya melaporkannya kepada raja itu marah, memanggil kembali hamba yang berhutang 10.000 talenta itu dan berkata, bagaimana engkau ini? Tidak engkau berkasihan kepada kami? Kasihan, kasih, cinta itu. Tidakkah engkau mempunyai belas kasih kepada kawanmu itu? Aku sudah membebaskan utangmu yang 10.000 talenta itu, tetapi engkau tidak berkasihan kepada temanmu itu yang hanya berutang 100 dinar. Maka dijebloskan ke dalam penjara. Memang kita ini berhutang cinta kepada Yesus. Kita ini berhutang cinta karena Dia sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dibebaskannya. Kita ini hamba-hamba yang berhutang menurut kadar kita masing-masing, kesalahan kita masing-masing. Tetapi Ia selalu ingin agar kita itu bebas menjadi anak Allah. Karena itu Ia memberikan roh-Nya kepada kita. Karena itu cinta atau roh itu, kita tahu Rasul Yohanes itu berkata, Allah itu kasih, Allah itu cinta. Pada dirinya hanya ada cinta. Karena itu Ia mengampuni kita terus-menerus. Berapapun utang kita, itu dihapuskannya bila kita menyesalinya. Karena itu rasa sesal itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menyesali dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni. Karena itu Ia berkata kepada Petrus yang bertanya, sampai 7 kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Yesus berkata, tidak, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya bilangan yang tak terhingga. Artinya berapapun kali saudaramu memohon pengampunan,
ampunilah dia. Minggu yang lalu kita tahu Injil itu berbicara tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Kalau ada saudaramu yang bersalah, berdosa, bicaralah, nasihati, tegur dia supaya dia kembali kepada jalan kebenaran. Itu maksud Yesus, supaya kita dalam kesatuan roh, kesatuan cinta kasih, siapapun tidak memandang bulu. Karena itu minggu lalu itu Yesus berkata, bila saudaramu masih tidak mau, panggillah 2-3 orang saksi. Kemudian bila ia tidak mau juga ke jalan yang benar, panggillah jemaat. Itu umat Allah. Itu artinya gereja. Gereja itu dari bahasa Latin ecclesia, lalu oleh Spanyol menjadi igreja, dan di Indonesia mungkin kata-kata itu menjadi gereja. Jadi gereja itu jemaat, umat Allah, dan kita ini ingin menjadi umat Allah. Karena itu pertama-tama kita itu hendaknya memurnikan hati kita karena cinta. Kita mesti belajar cinta itu kepada Yesus Tuhan kita. Karena itu dengarkanlah setiap sabdanya. Karena setiap sabdanya, walaupun kita sendiri rasa itu tidak mungkin kita lakukan, tetapi laksanakan. Karena dengan demikian kita semakin diberi talenta-talenta baru. Bila kita dahulunya hanya punya 1 talenta, akan diberikan 2 talenta. Yang punya 5 akan menjadi 10. Itu yang dikatakan Yesus kepada kita, supaya kita memelihara cinta kasih itu. Dosa itu artinya tidak ada cinta kasih. Karena itu ukurannya terserah kepada kita masing-masing. Bagaimana kita mau bersatu dalam cinta kasih. Cinta kasih itu, karena itu berbagai kata cinta kasih, kasih setia, belas kasih, kasihanilah, itu hendaknya tertanam di dalam hati kita. Amin. Saudari-saudara kekasih, marilah kita memanjatkan doa kita dengan sepenuh hati dengan tulus kepada Allah Tuhan kita. Kristus telah bersabda, ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang selalu mengalami cinta kasih Allah, membawa kegembiraan, pengampunan kepada dunia. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadanya dan tekun mewartakan kerajaannya bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan perjuangan hak asasi manusia. Semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita, manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kita belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kita. Semoga kita saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa, Engkau telah menerima, telah mengajak Bapak Uskup kami, Monsinyur kehadibaanmu. Semoga Engkau menerima dia dengan baik di dalam kerajaan-Mu, dan supaya ia juga mendoakan kami yang masih bersiarah di dunia ini agar melaksanakan segala kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna